Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman rizqan wasi'an. Kita lanjutkan kajian An-Nasaihud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah disampaikan wa kam wa'adallahu wa rasuluhu anat taqwa min khairatin wa sa'adatin wa darajatin wa hasanatin wa salahin wa falahin wa ghanaimah wa arbahin yatulu dzikruha wa yatadru hisruha. Sangat banyak yang sudah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya atas ketakwaan yang didapat bagi orang yang takwa, kebaikan yang melimpah, keberuntungan yang melimpah, derajat yang tinggi, kedamaian, keberkahan, dan tidak bisa disebutkan dengan secara rinci. Wa ma'asana makila fil ma'na, dan alangkah baiknya suatu yang diungkapkan seorang penyair dalam artian ayat yang sudah disampaikan. Apa kata penyair? Man yattaqillaha fadzakalladzi siqa ilahil majjarur rabih. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka dia yang dikiring mendapatkan perniagaan yang beruntung. Dengan arti bahwa orang yang takwa berarti orang itu bagaikan yang berniaga mendapat keuntungan yang melimpah ruah. Secara otomatis orang itu akan sukses terutama di akhirat. Wakila idon, dan juga diungkapkan man arafallaha falam tunihi ma'rifatullah fadzakas syaqi. Barang siapa yang mengenal Allah tapi makrifat pada Allah itu tidak cukup baginya untuk iktimat atau tawakal, maka ia termasuk orang yang celaka. Contoh begini ya. Ada orang sudah mengenal Allah. Ada orang yang sudah makrifatullah. Tapi masih ada ketergantungan pada makhluk. Lah ini berarti orang yang celaka. Termasuk orang yang tidak beruntung. Kalau orang itu tidak kenal pada Allah, tidak makrifat pada Allah, ada ketergantungan pada makhluk, ya masih wajar-wajar saja. Ini sudah mengenal Allah, sudah mengetahui Allah, tapi masih ada ketergantungan pada makhluk. Nah, kan sangat aneh ini. Sehingga seorang penyair mengatakan ini termasuk yang celaka. Ma darada ta'ati mana lahu fi ta'atillah wa madalaki. Apa saja yang bisa membahayakan pada ketaatan? Tidak ada. Harta yang didapat itu tidak akan membahayakan kepada ketaatan. Wa madalaki, dan apa yang ia temui dan apa yang jumpai. Jadi jangan beralasan orang yang tidak taat kepada Allah gara-gara ini dan itu, jangan beralasan. Jangan cari pembenaran. Semuanya tidak jadi penghalang kalau memang ada kemauan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yasnaul amdu bi izzil gina wal izzu kullal izzi lil muttaqi. Kata seorang penyair, apa yang bisa diperbuat seorang hamba dengan kehormatan kekayaan, dengan kemuliaan kekayaan, apa yang bisa diperbuat? Wal izzu kullal izzi lil muttaqi, kemuliaan, semua kemuliaan itu untuk orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamimpe kun kaya kun soki nika. Aromasa sudah mulia di hadapan Allah, sudah merasa mulia di hadapan masyarakat. Jamimpe galo. Kemuliaan itu diperuntukkan untuk orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Qala ulama ridwanullah alaihim. Ulama telah berkata, at-taqwa ibaratun anim tisali awamirillah wajtinabi nawahihi dhahiran wa batinan. Ma'astis arid ta'dimillah wal hibati wal hujjati wal rabati fillah. Takwa itu secara garis besar adalah melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya, baik secara zahir maupun secara batin. Dan itu disertai dengan syiar mengagungkan kepada Allah, disertai dengan syiar takut kepada Allah. Wa qala ba'dul basirin rahimahullah ta'ala fi qouli ta'ala ittaqullaha qati. Sebagian ahli tafsir itu berkata tentang firman Allah ittaqullaha qati, takutlah kepada Allah dengan takut yang sebenarnya. Gimana komentar sebagian ulama mufassir? Huwa an ayyuta'a fala yusa wa yudhkaru fala yunsa wa yuskaru fala yukfar. Sebagian mufassir mengatakan yang dimaksud ittaqullaha qati adalah taat kepada Allah, tidak durhaka pada Allah. Dzikir kepada Allah, tidak melupakan Allah. Bersyukur kepada Allah, tidak mengkufuri nikmat Allah. Ini yang dimaksud ittaqullaha qati wa la tamut. Ittaqullaha qati. Ini menurut sebagian ahli tafsir. Bukan semuanya, tapi sebagian. Tapi paling tidak bagi kita bisa mengikutinya. Dan kita bisa mengambil iktibar dari fatwa-fatwanya ulama. Saya ulangi. Yang dimaksud ittaqullaha qati adalah taat kepada Allah, tidak durhaka kepada Allah. Dzikir kepada Allah, tidak melupakan Allah. Bersyukur kepada Allah, tidak mengkufurinya. Wa la yastati al-'abdu walau kana law alfi nafasin ila nafasin. Wa alfi umura ila umri. Ayatakillaha qati walau anfaqa jama'atika fi ta'atillah wa mahabbatihi. Seorang hamba tidak akan mampu takut dengan qati pada Allah, walaupun dia mempunyai berjuta-juta nafas, berjuta-juta nafas atau jiwa, walaupun punya berjuta-juta jiwa dan mempunyai berjuta-juta umur. Artinya walaupun umurnya itu sudah ribuan tahun, kalau perlu jutaan tahun, tidak akan pernah mampu takut kepada Allah dengan qati. Walaupun orang itu menginfakkan semua hartanya di dalam ketaatan kepada Allah dan cinta kepada Allah, maka dia tidak akan mampu takut kepada Allah dengan qati. Wa dzalika li'admi haqqillahi ta'ala ala ibadihi. Kenapa kok tidak mampu takut kepada Allah dengan qati? Walaupun semua hartanya diinfakkan, walaupun umurnya beribu-ribu tahun untuk ketaatan kepada Allah. Ini li ta'dimi haqqillahi ta'ala ala ibadihi. Karena agungnya hak Allah atas hamba-hambanya. Satu. Yang kedua, wali jalali azamatillah, dan karena agungnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, waluwi kibriyaihi wartifai majjatihi, dan tingginya takaburnya Allah Subhanahu wa taala dan tingginya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mampu untuk takut kepada Allah dengan qati. Wallahu a'lam.